Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kita akan bersama-sama menyelami salah satu cara terindah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan tunduk pada perintahnya melalui 3 sujud istimewa. Kita akan membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ketika sujud ini adalah wujud nyata dari penghambaan dan kepasrahan diri kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Mari kita kenali satu persatu. Yang pertama, sujud syukur, yaitu sujud sebagai tanda terima kasih kita atas nikmat atau karena terhindar dari suatu bahaya. Kedua, sujud sahwi, yang akan kita lakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam gerakan sholat. Dan ketiga, sujud tilawah, sebuah sujud yang dikerjakan saat kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dari Al-Quran. Anak-anak, pernahkah kalian menerima sebuah kabar gembira atau merasa lega karena terhindar dari sebuah kesulitan? Seperti mendapatkan hadiah atau sembuh dari sakit. Dalam momen seperti itulah kita dianjurkan melakukan sujud syukur, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah yang selalu bersujud syukur saat menerima kabar baik. Manusia adalah tempatnya lupa, bahkan dalam ibadah sholat sekalipun. Mungkin kita pernah ragu jumlah rakaat waktu sholat, lupa melakukan ruku, atau terlewat tasyahud awal. Namun, indahnya Islam memberikan solusi melalui sujud sahwi. Selanjutnya adalah sujud tilawah, sebuah sujud yang menunjukkan betapa kita menghormati dan menghayati firman Allah. Sujud ini disunahkan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik di dalam maupun di luar sholat. Syaratnya adalah kita harus suci dari hadas, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Untuk tata cara sujud syukur, caranya mudah. Cukup dengan kita menghadap kiblat, lalu berniat untuk sujud syukur, kemudian kita bersujud sambil memuji kebesaran Allah, dan diakhiri dengan duduk lalu salam. Ini adalah cara terindah untuk beriman dan berterima kasih kepada Allah. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah untuk dilakukan, dan dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Tepatnya adalah setelah selesai membaca tasyahud akhir. Kita bersujud, lalu duduk sejenak, kemudian sujud lagi dengan membaca doa Subhana man la yanamu wa la yasbu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Lalu diakhiri dengan salam. Ini adalah pengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah semata. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika mendengar atau membaca ayat sajdah di luar sholat, maka sujud tilawah bisa langsung dilakukan. Tata caranya adalah kita berdiri menghadap kiblat, lalu berniat sujud tilawah, langsung bertakbir, dan melakukan sujud sebanyak 1 kali tanpa ruku dan i'tidal. Setelah sujud, langsung bangun dan selesai tanpa ada salam khusus setelah sujud tersebut. Namun, jika kita dalam keadaan sholat, begitu selesai membaca ayat sajdah, imam
atau kita yang salat sendiri langsung turun untuk sujud sekali, lalu berdiri kembali untuk melanjutkan sholat. Anak-anak sekalian, setiap sujud ini menyimpan hikmah yang luar biasa. Ia mengajarkan kita untuk menjauhi kesombongan, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, dan menyadarkan kita bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan harus segera memperbaikinya. Dengan melaksanakan sujud-sujud ini, kita akan merasakan dampak positif yang mendalam. Hati kita akan merasakan kepuasan batin. Hubungan kita dengan Allah terasa semakin dekat, dan pemahaman kita terhadap Al-Quran pun akan semakin dalam. Insya Allah, ini juga menjadi jalan untuk meraih tambahan nikmat dan selamat dari siksa Allah. Demikianlah pembahasan kita mengenai 3 sujud istimewa, sebuah amalan ringan namun penuh makna, sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukran katsiran. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.